Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adriansyah dengan NIM 13122000342. Di sini saya akan mengerjakan tugas hukum dan teknologi atau hukum cyber. Pertama, definisi dari hukum cyber adalah seperangkat norma hukum yang mengatur seluruh aspek aktivitas manusia di dunia digital, dari transaksi dan bisnis online hingga pencegahan dan penindakan kejahatan cyber dengan pendekatan yang menyesuaikan sifat maya dan lintas batas ruang waktu dari teknologi informasi. Fokus hukum dan masalah cyber. 1. Aktivitas dunia maya. Segala tindakan yang dilakukan secara online, misalnya hacking, penyebaran virus, penipuan, pelanggaran hak cipta, dan sebagainya, diatur dalam hukum cyber. Kedua, pembuktian elektronik. Salah satu tantangan besar adalah pembuktian fakta di dunia virtual. Data elektronik bisa mudah diubah, disadap, atau dipalsukan. Untuk yang ketiga, asas yurisdiksi dan teritori. Karena kejahatan cyber bisa melintas batas negara dan berbasis internet, biasanya hukum menerapkan asas subjektif maupun objektif dalam yurisdiksinya. Untuk regulasi di Indonesia, UU IT, Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terakhir diubah tahun 2016, merupakan dasar hukum utama dari hukum cyber di Indonesia. 2. Termasuk juga berbagai hukum terkait seperti perlindungan konsumen, haki atau hak cipta, merek, paten, penyiaran, dan telematika. Baik, saya akan mereview sebuah kasus tindak pidana cyber baik skala nasional maupun internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mereview sebuah kasus tindak pidana cyber skala nasional. Kasus skala nasional baik Nuril Magnun atau cyberbullying dan penyebaran rekaman. Kronologi peristiwa: baik Nuril, seorang guru honorer di Lombok, merekam suaminya bersama kepala sekolah menggunakan ponselnya untuk bukti pelecehan verbal. Rekaman tersebut kemudian disebarluaskan oleh pihak sekolah untuk mencemarkan nama baiknya. Proses hukum: Nuril malah diproses berdasarkan UU IT karena dianggap menyebarluaskan informasi elektronik bermuatan asusila. Untuk putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Mataram pada 20 Juli 2017 memvonis bebas, namun Mahkamah Agung atau MA menguatkan putusan menganggap bersalah dan hukuman denda pada 2018. Peninjauan kembali pada 2020, Mahkamah Agung menolak PK Nuril, tetapi belakangan mendapatkan amnesti Presiden dan mendapatkan berita acara penghentian penutupan BAP. Isu hukum yang timbul dalam kasus tersebut: 1. Perlindungan terhadap korban pelecehan. Rekaman dimaksudkan sebagai bukti yang sah, bukan untuk disebarluaskan secara iseng. Yang kedua, interpretasi UU IT. Pasal tentang informasi elektronik bermuatan asusila digunakan berlebihan terhadap korban pelecehan. Untuk yang ketiga, preseden hukum. Kasus ini menjadi momentum revisi undang-undang dan peningkatan perlindungan terhadap korban pelecehan di ranah digital. Untuk kesimpulan yang bisa diambil dari kasus tindak pidana tersebut ialah baik Nuril menunjukkan bahwa penerapan undang-undang IT perlu hati-hati agar tidak menjerat korban kejahatan. Masalah utama adalah deviansi dalam legislasi dan persepsi hukum. Presiden ini membuka jalan untuk reformasi dan perlindungan terhadap korban pelecehan digital. Baik, untuk kasus tindak pidana yang kedua ialah kasus internasional mengenai perampokan bank Bangladesh via SWIFT Februari 2016. Kronologi: penjahat cyber menyusup ke sistem pusat bank Bangladesh dan mengakses autentik SWIFT di New York. Mengirim 35 instruksi transfer palsu, berhasil mencuri 101 juta USD dolar atau USD dolar 81 juta ke Filipina, 20 juta ke Sri Lanka. Transfer 30 instruksi lainnya dicegah karena salah ejaan dalam Fund for the Children Trust. Hanya sekitar 18 juta USD dolar dari yang ditransfer ke Filipina berhasil ditelusuri atau recover. Dana Sri Lanka telah dikembalikan. Pemeriksaan dan dampak forensik oleh Madian menunjukkan adanya malware dan dugaan keterlibatan aktor negara atau North Korea atau Lazarus Group. SWIFT memperketat standar keamanan, merilis Customer Security Program atau CSPV, dan mandate compliance.
menyoroti risiko keamanan sistem global yang sangat bergantung pada kode SWIFT. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari kasus tindak pidana cyber internasional ialah perampokan SWIFT Bangladesh menegaskan bahwa kejahatan cyber dapat berdampak ekstrim secara ekonomi dan bersifat lintas batas negara. Solusinya ialah memerlukan kolaborasi global, penguatan infrastruktur, dan hubungan kepercayaan antar sistem keuangan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.